Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kita belajar matematika. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng belajar materi statistika regresi, di mana pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mengolah data yang jumlahnya cukup banyak dengan bantuan aplikasi. Nah, pada kesempatan kali ini aplikasi yang kita gunakan adalah aplikasi WPS, di mana aplikasi ini bisa kita pakai untuk membantu mengolah data Excel. Yuk kita lanjut ke soalnya. Check this out. Nah, soalnya ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Seorang peneliti melakukan penelitian dengan mengukur massa gula dalam gram yang terbentuk pada beberapa suhu dalam satuan derajat Celcius. Nah, data hasil pengukurannya diberikan sebagai berikut. Nah, datanya ini ya. Ada 20 kali percobaan mulai dari suhu 1 derajat sampai suhu 3,6 derajat dengan banyaknya massa gula yang terbentuk mulai dari 8,1 gram sampai 12,5 gram. Nah, terus kita diminta untuk membuat gambar diagram pencarnya, menentukan persamaan garis regresinya, menentukan koefisien korelasinya, menafsirkan korelasi antara suhu dan massa gula, dan yang terakhir kita diminta untuk melakukan penaksiran terhadap massa gula yang terbentuk pada suhu 1,75 derajat Celcius. Nah, mari kita mulai kerjakan. Nah, dari data yang sudah disampaikan, dari informasi soal yang sudah disampaikan, kita buat tabel terlebih dahulu. Ada hubungan yaitu antara suhu yang nanti kita anggap sebagai variabel X dan massa gula yang terbentuk kita anggap sebagai variabel Y. Nah, kita akan melakukan pengolahan data untuk nanti membaca apakah kenaikan suhu itu akan berpengaruh pada banyaknya massa yang terbentuk dari gula. Nah, untuk itu maka kita akan membutuhkan beberapa tabel bantu yaitu XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kita siapkan terlebih dahulu. Nah, dari kolom bantu yang telah kita siapkan, kita tinggal lakukan perhitungan di mana X kali Y berarti kita panggil saja. Pada WPS kita tinggal ketikkan sama dengan, terus kita klik sel yang akan kita hitung yaitu suhu dikalikan dengan massa yang terbentuk. Setelah itu kita tekan enter. Nah, berikutnya karena perhitungannya sama maka kita tinggal copy saja. Salin, terus kita tempel. Nah, demikian kita bisa mendapatkan data hasil perkalian X dan Y. Untuk X kuadrat dan Y kuadrat kita gunakan cara yang sama dengan X-nya terus kuadrat, enter. Untuk Y kuadrat saya menyingkat saja, Y sama dengan Y-nya terus dikuadratkan, terus tekan enter. Nah, dua kolom ini kita salin saja, salin, terus kita tempelkan. Nah, kita sudah mendapatkan data dari tabel bantunya. Nah, di sini saya mau melengkapkan dengan menyiapkan menambahkan pada angka komanya. Kita tambahkan 2 digit di belakang koma seperti itu. Nah, berikutnya nanti ada perhitungan rata-rata, maka kita bisa langsung menambahkan. Misalkan saya ingin tahu berapa jumlahnya per kolom dan ratanya. Nah, jumlah itu ada rumusnya yaitu sama dengan sum. Kita blok saja dari kolom yang pertama sampai baris yang terakhir. Terus kita klik enter. Untuk rata-rata rumusnya adalah sama dengan average
average ini sama, yang mau kita hitung rata-ratanya dari pada kolom pertama X-nya, enter, terus kita tinggal copy saja, kita blok, terus kita salin dan kita pastekan, tempel. Nah, maka kita sudah mendapatkan beberapa data yang kita perlukan sebagai tabel bantu. Nah, berikutnya kalau kita kembali ke soal, kita diminta untuk membuat tabel diagram pencarnya, maka kita tinggal blok saja, terus kita pilih sisipkan, berikutnya kita klik bagan, dan kita ganti yang bagan XY. Nah, terus kita pilih yang pertama, kita oke. Nah, maka diagram pencarnya sudah jadi. Nah, terus kita kalau ingin menambahkan misalkan garis regresinya, maka kita tinggal klik itu tadi pilihan bagan, kita pilih yang garis trend, terus kita tinggal tambahkan garisnya mau yang mana. Di materi ini regresinya linear, jadi kita pilih yang linear, terus kita klik oke. Nah, kita sudah mendapatkan diagram pencar plus garis regresinya. Kalau kita menggunakan Office yang terpasang di PC atau di laptop, maka kita bisa langsung memunculkan persamaan regresi pada garis atau pada garis regresinya. Tetapi ketika kita menggunakan aplikasi di tab atau di Android atau di iPhone yang berbasis itu, maka menu untuk menampilkan garis regresi itu tidak ada. Nah, berikutnya kita tinggal menyiapkan pada pengolahan data selanjutnya, yaitu kita menentukan kovariansi dan standar deviasi. Kovariansi, maka kita tinggal ketik aja dulu simbolnya SXY. Untuk standar deviasi SX, dan standar deviasi terhadap Y berarti SY. Nah, setelah ini kita tinggal masukkan rumusnya dalam perhitungan ini, sehingga nanti kita bisa langsung mendapatkan hasilnya. Kovariansi X terhadap Y rumusnya adalah, kita klik sama dengan rata XY. Nah, ini sebentar, untuk memudahkan tampilan saja, saya mau freeze di bagian yang pertama agar nanti dalam pengambilan datanya kita lebih mudah. Rumus dari kovariansi X terhadap Y yaitu sama dengan rata-rata XY dikurangkan dengan perkalian rata-rata X dikali rata-rata Y. Tutup, enter. Nah, kita sudah dapat kovariansi X terhadap Y, terus standar deviasi terhadap X. Karena nanti menggunakan rumus akar, maka kita menggunakan sama dengan, kita tulis dulu, akar adalah SQRT, square root, terus berikutnya aja, kurung buka, adalah rata-rata X kuadrat dikurangkan dengan pangkat dari rata-rata X. Kurung tutup. Nah, tinggal kita enter aja. Kita sudah mendapatkannya. Terus berikutnya standar deviasi terhadap Y sama dengan square root SQRT
terus kurung buka dari rata-rata Y kuadrat dikurangkan dengan rata-rata Y yang dikuadratkan. Kurung tutup 2 kali, terus selesai, kita dapat. Nah, kita sudah mendapat standar deviasi. Berikutnya kita tinggal, saya tulis di sini, menghitung koefisien Pearson. Koefisien korelasi Pearson. Saya tulis di sini R hitung gitu ya. Nah, nanti saya akan menunjukkan di Excel ini, di WPS ini, itu kita bisa mendapatkan nilai koefisien korelasi Pearson dengan rumus yang sudah disediakan. Nah, nanti kita akan membandingkan. Rumusnya, koefisien korelasi Pearson adalah kovariansi X terhadap Y dibagi dengan perkaliannya standar deviasi X dikalikan standar deviasi Y kurung tutup. Nah, berapa nilainya? Kita mendapatkan nilai 0,94 sekian. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang disediakan di Excel, saya kasih nama R rumus, kita bisa mendapatkan nilainya dengan sangat mudah, yaitu sama dengan, terus kita cukup ketikkan Pearson. Nah, ini sudah muncul. Kurung buka, kita blok nilai dari X-nya, kita blok nilai X-nya. Ini kalau menggunakan tab itu kadang agak kesulitan dalam melakukan pengeklikan. Nah, terus kita klik koma. Di sini ada rumusnya ya. Yang kedua, C3 sampai C22 bisa kita ketikkan juga, misalkan kalau ini susah dalam ngeblok tadi. C22 kurung tutup, terus kita tekan enter saja. Berapakah nilainya? Nah, nilainya sama. Kita mendapatkan nilai secara perhitungan tadi, kita masukkan rumus secara manual seperti yang ada di buku, dengan rumus yang disediakan oleh aplikasi ternyata memperoleh hasil yang sama, bahkan sampai koma sekian. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ini juga sudah dilengkapi dengan berbagai rumus standar, sehingga itu akan sangat memudahkan kita. Nah, berikutnya kita akan kerjakan soal-soalnya. Kita cek soal kita. Nah, soalnya di sini bagian A gambarkan diagram mencar tadi sudah, yang B persamaan regresi, ini yang tadi saya sampaikan di awal. Kalau kita menggunakan aplikasi Office yang berbasis di Windows, maka ada menunya untuk menampilkan langsung persamaannya, tetapi karena tidak ada, maka di sini kita akan sedikit melakukan perhitungan untuk menentukan persamaan dari, ini saya tuliskan dulu, persamaan garis regresi. Nah, persamaannya kita mulai dari pasti Y sama dengan gitu kan, Y sama dengan, nah tinggal nilainya ini yang nanti akan kita tentukan. Secara perhitungan, rumus persamaan garis regresi adalah Y topi dikurangi rata-rata Y sama dengan kovariansi X terhadap Y dibagi dengan standar deviasi
X yang dikuadratkan dikali dengan X yang dikurangkan dengan rata X yang dikurungkan, seperti itu. Nah, maka perhitungannya bisa kita ambil nilai-nilainya, misalkan Y top P, saya langsung ke hasilnya, sama dengan standar deviasi atau kovariansi X terhadap Y dibagi standar deviasi X yang dikuadratkan hasilnya adalah ini langsung nanti sekian X gitu kan, X terus ditambah berapa, ditambah, nah ini yang konstantanya, maka kita bisa dapatkan yaitu ini kovariansi X terhadap Y yang dibagi dengan standar deviasi X yang dikuadratkan dikalikan dengan rata-rata X, ada di sini ya. Ini berarti saya kasih tambahan karena itu nanti negatif gitu ya, ditambah dengan rata Y. Nah, maka kita mendapatkan persamaan garis regresinya, yaitu Y top I sama dengan 1,8176 sekian X ditambah dengan 6,49565 sekian sebagai koefisien, seperti itu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Koefisien korelasinya tadi sudah, yaitu nilai R. Kita mendapatkan nilai R yaitu 0,9406 sekian, seperti itu. Nah, berikutnya kita tafsirkan. Penafsirannya maka kita menggunakan koefisien kovariansi, yaitu caranya tinggal kita kuadratkan saja dari nilai R. Nah, saya tuliskan di sebelahnya sini koefisien determinasi ya. Nilainya adalah sama dengan R yang dikuadratkan gitu kan, maka kita panggil nilai R nya seperti tadi terus kuadrat. Nah, selesai, yaitu nilai koefisien determinasinya adalah 0,8847 sekian. Nah, terus berikutnya dari nilai itu kita bisa menafsirkan korelasinya dengan tabel yang sudah ada. Kalau nilainya 0,88 sekian, maka korelasinya termasuk pada korelasi yang kuat, sehingga antara suhu dengan massa gula ini memiliki korelasi yang kuat, sehingga ketika ditafsirkan terbaca apa? Kita cek, semakin tinggi suhu ya, kita lihat di sini semakin ke bawah nilai X-nya, terus di sini lanjutannya semakin tinggi suhu maka terbentuknya massa gula juga semakin tinggi di sini. Nah, itu adalah tafsiran dari korelasi antara suhu dengan massa gula. Berikutnya, tentukan taksiran massa gula yang terbentuk pada suhu 1,75 derajat Celcius, maka kita tinggal menggunakan persamaan garis regresi dan menggantikan nilai X dengan 1,75. Nah, saya langsung di sini tulis massa gula pada suhu itu ya. Saya gunakan rumus langsung, kita panggil dari persamaan regresinya, yaitu sama dengan koefisien X-nya dikalikan nilai X-nya tadi 1,75 ya, ditambah dengan
konstantanya, yaitu ini. Nah, hitung. Oh, maaf, ini 1,75-nya salah. Satu menggunakan titik berarti untuk apa bilangan desimalnya. Nah, maka kita mendapatkan massa gula yang terbentuk saat suhunya 1,75 derajat Celcius adalah 9,67655 sekian gram. Nah, ini adalah proses dari perhitungan, ya, mulai dari apa untuk menjawab satu pertanyaan sederhana, apakah korelasi antara suhu dengan massa gula, yang terus nanti dilakukan serangkaian perhitungan di statistika regresi untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada. Nah, demikian untuk penjelasan di materi statistika regresi ini yang menggunakan aplikasi dalam proses pengerjaannya. Kita berjumpa pada materi yang lain pada video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.